Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami kelompok 1 ingin menyajikan materi pada mata kuliah Bahasa Arab MTS dengan yang berjudul membedakan SKKD yang ada di buku Bahasa Arab kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 dengan SKKD Formenak nomor 919 kurikulum 2013 dan membedakan SKKD yang ada di buku Bahasa Arab kelas 7 semester 1 standar KTSP dengan SKKD Formenak nomor 2 tahun 2008. Jadi sebelum memasuki pembahasannya, terlebih dahulu saya ingin mengenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 1, nama-namanya Ahmad Habib Hidayani, Ahmad Yudi Aulia, saya sendiri Dode Ahmad Setyadi, kemudian Muhammad Ida Hukama, dan Muhammad Sahrullah. Jadi langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama yaitu membedakan pada segi kompetensi inti. Jadi setelah saya baca-baca, perbedaannya itu terletak pada kalimat pertamanya. Untuk kalimat selanjutnya itu sama saja, tidak ada yang berbeda. Jadi yang berbeda itu kalimat yang pertama. Jadi perbedaannya untuk buku Bahasa Arab kelas 7 semester 1, untuk tambahan di sini ada sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kurikulum Permenak No 919 kurikulum 2013 itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi sama saja di sini. Cuma yang berbeda itu ada tambahan pada buku Bahasa Arab yaitu kalimat sikap spiritual. Kalau kurikulum Permenak kurikulum 2013 tidak ada. Kemudian poin yang kedua, untuk buku Bahasa Arab sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Jadi yang berbeda itu tadi pada kalimat pertamanya. Untuk kurikulum Permenak kurikulum 2013 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Jadi yang membedakannya itu tadi untuk buku Bahasa Arab menunjukkan. Kalau yang Permenak kurikulum 2013 menghargai dan menghayati. Jadi itulah perbedaannya. Jadi untuk kalimat selanjutnya itu sama saja. Kemudian untuk poin ketiga, untuk buku Bahasa Arab pengetahuan, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk Permenak kurikulum 2013, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Jadi perbedaan tadi pada untuk buku Bahasa Arab itu cuma memahami. Kalau pada Permenak kurikulum 2013 yaitu memahami dan menerapkan. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian yang poin keempat, keterampilan. Untuk buku Bahasa Arab mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Kemudian untuk Permenak kurikulum 2013, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Jadi perbedaannya itu, kalau buku Bahasa Arab itu mencoba mengolah dan menyaji. Kalaunya Permenak kurikulum 13 mengolah, menyaji, dan menalar. Jadi perbedaannya itu pada untuk buku Bahasa Arab mencoba, Permenak kurikulum 13 menalar. Jadi selanjutnya membedakan pada kompetensi dasar. Jadi setelah saya baca-baca, perbedaannya itu lebih kepada poinnya saja. Jadi poin untuk Bahasa Arab kelas 7 semester 1 itu lebih banyak daripada
yang ada di Pemenak kurikulum Pemenak nomor 912 kurikulum 2013. Jadi untuk poin di Pemenak kurikulum 2013 ini tuh lebih sedikit. Jadi yang banyak itu pada buku bahasa Arab kelas 7 semester 1. Jadi sini di saya cuma memecahkan sedikit saja untuk agar mempersingkat waktu agar tidak kebanyakan. Jadi untuk poin 1.1 itu menerima bahwa untuk buku bahasa Arab menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kemenak kurikulum 2013 1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. Jadi perbedaannya itu juga tadi, kalau buku bahasa Arab itu lebih banyak penjelasannya, itu lebih banyak kalimatnya dan lebih banyak poinnya. Kalau di Pemenak kurikulum 2013 ini itu walaupun katanya sedikit tapi itu sudah mencakup semuanya, itu lebih jelas, padat. Kemudian untuk yang poin kedua, untuk buku bahasa Arab kelas 7 semester 1 2.1 menjalankan perilaku peduli dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kalau Pemenak kurikulum 2013 2.1 menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dan dengan guru dan teman. Kalau buku bahasa Arab pada poin 2.2 menjalankan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kalau Pemenak kurikulum 2013 2.2 menunjukkan perilaku motivasi internal internalistik untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Kemudian 2.3 untuk buku bahasa Arab menjalankan perilaku santun dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian untuk Pemenak kurikulum 2013 2.3 menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. Kemudian selanjutnya jadi yang menonjol dari perbedaan dari segi kompetensi dasar itu untuk buku bahasa Arab tadi itu lebih banyak poinnya, itu lebih banyak dan poinnya lebih banyak dan kalimatnya lebih banyak. Kalau Pemenak kurikulum 2013 itu cuma sedikit tapi sudah mencakup semuanya, itu lebih jelas, padat. Jadi setelah saya baca juga persamaannya juga banyak ini. Cuma perbedaannya tadi itu cuma dari segi kebanyakannya. Jadi buku bahasa Arab itu lebih banyak poinnya. Kalau Pemenak kurikulum 2013 itu lebih sedikit tapi sudah. Untuk selanjutnya yaitu analisis SKKD buku bahasa Arab KTSP kelas 7 semester 1. Untuk SKKD buku bahasa Arab KTSP kelas 7 semester 1 ini sudah sama dengan Permenak nomor 2 tahun 2008. Jadi tidak perlu lagi untuk membandingkannya. Baiklah, langsung saja saya membacakannya. Yang pertama yaitu standar kompetensinya, dan lalu yang kedua nanti saya bacakan kompetensi dasar. Standar kompetensi 1. Menyimak, yaitu menyimak itu adalah memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang perkenalan dan lingkungan madrasah.
Kompetensi dasarnya yaitu 1. Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran kata, frasa atau kalimat tentang at-ta'aruf dan al-madrasah. 2. Menemukan informasi dari wacana lisan sederhana tentang tusrod mala Qur'atala. 3. Merespon gagasan yang terdapat pada wacana tulisan atau dialog sederhana tentang at-ta'aruf dan al-madrasah. 2. Berbicara, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang perkenalan dan lingkungan madrasah. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Melakukan dialog sederhana tentang at-ta'aruf dan al-madrasah. 2. Menyampaikan informasi secara lisan dalam sederhana tentang at-ta'aruf dan al-madrasah. Standar kompetensi yang ketiga yaitu membaca. Memahami wacana dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang perkenalan dan lingkungan madrasah. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Melafalkan huruf hijaiyah, kata, frasa, kalimat wacana tertulis dengan baik dan benar tentang at-ta'aruf dan al-madrasah. 2. Mengidentifikasi kata, frasa, kalimat dan wacana tertulis sederhana tentang at-ta'aruf dan al-madrasah. 3. Menemukan makna, gagasan atau pikiran dari wacana tertulis sederhana tentang at-ta'aruf dan al-madrasah. Standar kompetensi yang keempat yaitu menulis. Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan informasi melalui kegiatan menulis tentang perkenalan dan lingkungan madrasah. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Menulis kata, frasa, atau kalimat sederhana tentang at-ta'aruf dan al-madrasah. 2. Mengungkapkan informasi dan gagasan secara tertulis dalam kalimat sederhana tentang at-ta'aruf dan al-madrasah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.